Halo Jebret Tim, ketemu lagi di DPI dengan topik yang gak kalah seru karena hari ini ada bahasan beda nasib Van Dijk dan Maguire. Kalau dulu kan dua pemain ini sempat dibanding-bandingkan ya. Ya jangan dibanding-bandingin dong, tapi yang jelas yang satu baru dapat ban kapten, yang satu ban kaptennya baru dicopot. Nah, kita baru tahu kalau kita juga baru tahu belakangan ini kan Van Dijk ditunjuk sebagai kapten dengan wakil kaptennya adalah TAA yaitu Trent Alexander-Arnold, mengingat punya pengalaman juga di Belanda jadi kapten dan juga secara umur memang paling senior. Tapi justru dalam 2 tahun terakhir atau bahkan tahun lalu performa Van Dijk lagi merosot tidak hanya di Liverpool tapi juga di timnas Belanda, tapi justru mendapat kepercayaan menjadi kapten. Sementara Maguire emang anjlok terus. Nah, makanya nggak heran kalau dicopot ban kaptennya. Kita ngomongin dari Virgil van Dijk. Berarti kan kalau ngeliat dari usianya yang sudah cukup tua, kemudian juga performa lagi menurun, ini mungkin kapten jangka pendek buat Liverpool. Atau menurut lo ini kapten jangka panjang, masih buat 4-5 tahun ke depan? Iya, ini pilihan yang jawaban yang predictable dan juga tepat. Ya. Selain Henderson dan juga Mili, buat gua ya Van Dijk yang punya daya leadership yang cukup tinggi. Ya? Baik di timnas maupun di klub. Di timnas pun saat Belanda lagi nggak stabil, dia bisa meraup semua spotlight seolah-olah yang salah dia doang, sampai legend-legend bilang bahwa ini ini Van Dijk keterlaluan salahnya gini. Padahal yang salah bukan cuma Van Dijk, tapi hampir 11 pemain itu salah semua, cuman dia bisa meraup semua spotlight jadi ke dia doang. Dan secara leadership udah ketahuan dia bagus. Dan Trent Alexander-Arnold juga gue suka kenapa dipilih. Ini seperti gue lihat dulu Hypia waktu jadi kapten, wakilnya Gerrard menyiapkan kapten muda di masa depan asli Scouser, dan Trent juga demikian dipersiapkan untuk kapten masa depan. Mungkin cuma sebentar kayak Panji bilang tadi, Van Dijk sisanya adalah Trent untuk masa depannya, dan dia asli Scouser. Dia pernah main untuk klub untuk jangka panjang juga. Artinya bahwa tim ini sedang dipersiapkan untuk jangka panjang dan gue sangat senang melihatnya. Lo melihat ada kapten yang lebih pantas gak daripada Van Dijk? Gue untuk saat ini nggak ngeliat Salah nggak layak jadi kapten? Vice captain lebih cocok sih, salah segala macam. Tapi kalau soal pemilihan Van Dijk ini, gue rasa pemilihan yang sangat-sangat tepat karena Van Dijk ini punya reputasi di klub-klub yang pernah dia bela, dia emang jadi kapten. Southampton, Groningen, dan Celtic sekalipun dia juga jadi kaptennya gitu. Dan gue ngeliat emang dia udah waktunya dikasih beban yang lebih tinggi lagi, dan juga begitu juga dengan Trent Alexander-Arnold, dikasih beban yang lebih lagi sebagai anak lokal Liverpool asli. Dan menurut gue ini pemilihan yang cukup reasonable gitu, karena gue nggak pernah terbayangkan Milner dan Henderson akan pergi di satu transfer window yang sama. Jadi menurut gue ini butuh kerjasama kolektif ekstra di antara si Trent maupun si Van Dijk untuk bisa ngisi kekosongan tersebut yang ditinggalin sama Milner dan Hendo. Dan gue ngeliat ini orang yang tepat gitu. Apabila kita mantau juga dia salah satu pemain paling senior, dan juga dari segi performa menurut gue cukup konsisten aja sebenarnya kalau dari performa. Kalau TAA coach, menurut gue kan dia performa lagi menurun dan baru ada pergantian posisi. Menurut lo kenapa dia dikasih langsung beban jadi ban kapten? Yang menurut gue harusnya ada pemain lain yang lebih senior. Butuh mungkin 2 tahun 3 tahun lah jadi vice captain ketiga keempat, tapi ini vice captain kedua kan? Karena dia akamsi, sesimpel itu. Oh itu ya. Lokal Pride ya? Ya local pride. Dan di Inggris itu kan negara yang cukup konservatif ya. Jadi hal-hal kayak gitu masih berlaku lah. Kedua, ya gue juga bilang gue setuju sangat layak ya? Van Dijk walaupun dia tahun lalu main jelek ya. Di Belanda juga ya? Di Belanda jelek banget. Ya kasus timnas Belanda nggak jauh beda sama Liverpool, satu tim jelek semua. Iya. Dan ya pada saat lu terpuruk, lu butuh seorang leader, dan dia sebenarnya nggak pernah lari dari tanggung jawabnya. Dia berani disalahkan, dia berani ngadepin, dia nggak pernah salahin orang. Bahasa Inggrisnya bagus, komunikasi lancar, dia punya kontribusi besar terhadap performa Liverpool di 4-5 tahun terakhir. Jangan lihat tahun lalu yang ancur-ancuran, tapi 2 tahun sebelumnya kan juara. Terus sempat masuk final Champions League, juara Champions League, apa itu nggak dihitung, ya kan? Jadi untuk menuju kapten itu pasti ada sejarahnya, ada akumulasi. Jadi untuk gue sih pilihan yang make sense lah. Menurut lo sebagai fans Liverpool, apa yang paling kelihatan dari penurunan performa Van Dijk? Kan kita tahu musim lalu banyak yang memes dia cuman diem doang, tangan di belakang gitu di depan gawang. Artinya banyak bengongnya ketika digolin, bukan kayak mungkin dibanding-bandingin sama back-back yang kayak John Terry, Vidic yang sampai naruh kepala lah di dekat gawang. Menurut lo apa yang membuat dia menurun? Apakah karena 2 tahun lalu begitu dihabisin tenaganya main 70 pertandingan dan akhirnya musim lalu nggak nyampe match fitness yang sesuai harapan? Menurut gua ada faktor burnout-nya, lagi-lagi faktor burnout dan juga faktor psikologis yang ini udah beberapa kali justru disampaikan ke media juga, dari itu si Van Dijk maupun Thiago bilang ini kita satu tim ini secara kolektif kena mental semua nih secara psikologis, karena sedekat itu sama quadruple, tiba-tiba di hari terakhir buyar semua peluang itu, dan itu karena mental dan juga burnout ya. Iya, berdampak juga ke Van Dijk. Tapi kalau soal Van Dijk penurunan performanya musim lalu
dibilang menurun banget. Gue bilang penurunan performanya bukannya sedrastis itu gitu. Gue ngeliat dia sebagai level dia tadinya elit. Karena dia levelnya tinggi. Korban dari kesuksesan dia sendiri. Jadi yang gue lihat level dia tadinya elit turun ke world class. Yang menurut gue masih tetap di atas Masih standar bagus, back lain juga. Dan itu dibuktikan lewat data juga. Dia masih jadi pemain yang punya interception salah satu yang tertinggi, tackle tertinggi, duel udara paling tinggi. Jadi menurut gue nggak bukan cuma korban dari kesuksesan dia sendiri doang. Kita mengharapkan Van Dijk yang levelnya elit bisa clean sheet beberapa game beruntun. Van Dijk yang dulu kita tahu nggak bisa dilewatin sama lawan, take on sampai nggak pernah kena 2 tahun. Itu yang menurut gue udah banyak hilangnya, dan ini dia menurun ke levelnya yang menurut gue menuju world class yang tadinya jadi dari elit. Yang menurut gue masih fine-fine aja gitu. Ya tadi seperti di awal gue bilang beda nasib Van Dijk dengan Maguire ya. Walaupun Maguire katanya di ruang ganti masih pemain yang punya suara cukup vokal, orang yang juga punya jiwa leadership, tapi pada akhirnya dicabut. Kalau kita tahu kan Liverpool juga punya Henderson yang sebenarnya secara status dia bukan pemain reguler, tapi memang sering masuk dari bangku cadangan. Kenapa Maguire tetap dipertahankan dibandingkan dia mengganti kapten seorang Bruno Fernandes? Menurut lo apa faktor terbesarnya selain karena dia jarang main? Maguire tetap dipertahankan kenapa gitu? Maksudnya kenapa dia dicabut Statusnya. nggak dipertahankan sebagai kapten? Oh iya, dia bukan contoh yang baik untuk menjadi seorang kapten. Simpel itu. Dia harusnya kapten itu kan ya tadi kita bilang bahwa dia mampu meraup semua tekanan, lalu dia come up dengan sebuah oke, gue bisa menghadapi ini semua. Nah, Maguire ini di luar soal sepak bolanya, masalahnya udah banyak banget gitu loh. Bagaimana dia soal statistik permainannya di luar sepak bola juga, dan performa dia juga. Artinya bahwa terlalu banyak, sementara tim ini sedang maju juga gitu, dan kita nggak bisa menjamin Maguire bakal stay di MU di bursa transfer musim ini juga. Nggak, dia stay. Gue harap juga demikian, cuman Nggak laku lagi anjay. Gue udah WhatsApp ya gue harap juga dia stay, cuman ya Confirm. kita nggak ada yang bisa jamin. Dan lu ngapain lu repot-repot ngasih ke ban kapten ke seorang yang belum tentu bakal di klub Masuk daftar jual juga ya. Sesimpel itu. Nah, tapi coach, kalau lo kan pasti juga bukan penyuka Bruno Fernandes, yang kita tahu sejak jadi kapten, bahkan sebelum jadi kapten udah lumayan vokal. Pas jadi kapten makin itu loh, makin apa ya, drama, makin banyak. Menurut lo apakah ini pilihan kapten yang tepat juga? Nah, ini harus ditegur sama Ten Hag, dan gue yakin dia melakukan itu. Dia pasti negur. Udah lu WhatsApp? Belum. Kalau ini belum. Belum. Nanti. Tapi ya kalau dari sisi kualitas permainan, Bruno is one of the best midfielder. Ya selevel mungkin sama Kevin De Bruyne gitu, ada Bernardo Silva. Tapi attitude-nya yang bikin gue muak gitu. Dan ya sorry itu saya, tapi banyak pemain Portugal yang kayak begitu. Murni karena attitude-nya. Dan ini tugas, kalau seandainya Erik ten Hag berani negur Garnacho dengan attitude-nya, berani negur kenapa nggak Bruno Fernandes juga, bahwa lu itu dengan gaya lu sejuta, suka drama, banyak ngoceh, nggak penting, lu tidak menguntungkan tim, lu justru merugikan tim, karena wasit itu bisa antipati, dia bikin suasana nggak enak, lu protes hak lu, tapi seperlunya aja, kayak ya mungkin kayak Odegaard lah, protes seperlunya aja, nggak pernah banyak drama dan lain-lain. Nah, gue rasa Bruno harus belajar itu, bahwa ini Inggris bukan Portugal. Di Portugal mungkin dia wajar, normal, banyak drama. Apalagi FIFA sekarang sudah menerapkan aturan wasting time itu akan dihitung kembali ke bawa ke extra time. Ya. Jadi ini juga harus dia belajar. Apalagi kalau seandainya MU unggul, terus dikasih extra time 10 menit kan nggak menguntungkan. Nah itu berkat lu sendiri terlalu banyak drama. Nah dia harus belajar, dia harus belajar dari situ. Tapi kembali lagi, kalau gue bilang gue WhatsApp Glazer, tolong jangan jual MU, tunggu 2 tahun lagi dan nggak dijual kan. Gue WhatsApp Ten Hag, tolong jangan jual Maguire dan kayaknya dia stay. Realistis sih. Emang Glazernya aja brengsek, itu mah bukan karena WhatsApp. Enggak, jadi Maguire stay. Dia nggak akan kemana-mana. Tapi kan lucunya adalah kemarin ketika Maguire udah bukan lagi jadi kapten, datanglah kiper baru, Onana. Baru masuk debut udah bisa neriakin Maguire. Berarti kan malu banget ya untuk seorang Maguire. Dulu De Gea juga sempat neriakin Maguire. Oh iya, Sorry, pada akhirnya emang begitu ya. Tapi kan kalau mereka udah berteman berapa tahun, udah berani, sering. dan dia senior jatuhnya kan. Ini kan pemain anak baru. Nih boys in the club. Masalah cuy. Bentar. Kalau lu lihat, kan kita ngelihat dari jauh, kita nggak tahu apa yang diomongkan. Kita lihat pada saat diomongkan si Maguire nggak kasih reaksi kan? Kenapa? Emangnya kan gitu, Bego juga nggak kasih reaksi. Karena dia ngomong pakai bahasa Ghana. Enggak. Bahasa Inggris bisa. Jadi Maguire
Jadi mungkin Maguire pikir oh dia lagi muji gue. Jadi ya aman-aman aja semua. Good defend. Karena kita ingat kan kayak Anthony pernah dimarahin sama Iya. Bruno Fernandes juga, terus juga Sancho pernah dimarahin, pernah ribut di lapangan juga. Ini dan sekarang ada anak-anak baru kayak Højlund. Menurut lu ini menjadi kapten yang cocok nggak buat anak-anak Gen Z yang kita tahu kalau ditegur baper kan, ya Iya, kan? kena lah Gue ingat ibaratnya. dulu siapa ya? Nggak ada Gary. Dana Gary. Menurut gue kalau dari soal attitude ya ini pemain yang harus dirubah banget karena beberapa kali gue ngeliat baik itu maupun nggak cuma Bruno doang dari Maguire juga gue ngeliat kalau MU musim lalu kebobolan itu pemain pertama paling duluan ngangkat tangan, paling duluan nunduk itu antara Maguire kalau nggak si Bruno Fernandes. Itu kalau sumber gua kesalahan lihat. ya soalnya. Itu Aduh, kecewa segala macam itu kan gestur-gestur yang Ya. nggak perlu. Gue juga masih inget di Anfield gimana Bruno ngasih gestur minta diganti setelah kebobolan 7 gol itu menurut gue gestur yang sangat memalukan lah. Tapi ketika ada pemain-pemain semacam pemain-pemain muda ini, pemain-pemain baru ini datang ya gue rasa pemain-pemain baru ini akan menentukan standar MU harus lebih naik lagi. Dan ini juga ngangkat si levelnya Bruno untuk bisa meningkatkan level leadership itu. Karena leadership selain, menurut gue leadership nggak bisa dibeli tapi bisa dipelajari lah. Dengan seiring berjalannya musim, dia ketemu setiap harinya dengan pemain-pemain yang sama. Jadi gue rasa udah waktunya Bruno untuk ngambil tanggung jawab yang lebih dalam tim ini untuk bisa merangkul pemain-pemain muda karena baru kali ini loh MU punya striker number 9 yang relatif usianya under 25 ya. Jadi menurut gue ini tantangan baru banget dan gue mengharapkan ada perubahan gestur dari seorang Bruno Fernandes yang gue suka bilang jangan cengeng lagi lah karena Bruno ini terlalu cengeng dalam setiap pertandingan Ya, kalau gue lihat. betul. Dan kabar buruknya adalah Martial wanna stay juga. Aduh. Ya, sangat tidak. gue Martial stay, Maguire. Jual Elanga cukup lah. Yang lain harus stay semua. Maguire, Martial, Manchester United, nggak ada jual semua. Tapi kalau ngomongin Højlund, ini kan artinya Bruno akhirnya bisa menciptakan kreativitasnya. Ada pemain yang bisa menyamber umpan-umpan yang selama ini kita tahu dari statistik dia, chances creatednya cukup banyak, tapi justru golnya nggak banyak gitu kan. Menurut lu, apakah Højlund ini bisa menjawab itu? Walaupun semuanya nggak ada yang bisa prediksi ya. Saat lu masuk ke MU, apalagi lu menjadi nomor 9-nya, Standarnya. orang yang udah lama Pressure-nya. ditunggu-tunggu datang, dulu dibeli Ibrahimovic, gagal. Ibrahim nggak gagal lah, cuma cedera cuman akhir-akhir. iya, makanya bukan menjadi jawaban Iya, kan. iya. Banyak pemain-pemain Cavani yang juga cuma dianggap sebentar, bisa ya. menjadi jawaban, ternyata gagal-gagal juga gitu. Karena standar nomor 9 di MU sangat tinggi dan banyak sekali yang gagal. Kalau itu diberikan kepada umur 20 tahun yang belum unproven gitu, terlalu berat gitu buat Højlund. Dia bagus, let him explore gitu, biarkan dia berkembang di MU. Kalau diberikan tekanan sangat tinggi, pasti diberikan tekanan sangat tinggi, diberikan perbandingan dengan Haaland, Vlahovic, Next Lord Banner jadi gitu. Enggak lah. Lord the next Lord. Time will tell. Attitude-nya bagus ini. Banner juga bagus. Kagak, attitude-nya dia mau liburan, segala macam gendut, Udah datang-datang. jadi Lord itu, udah jadi Iya Lord. sih, udah jadi Udah Lord jadi Banner. Enggak, bentar. Lu kalau bilang nomor 9 di MU berat, gue nggak ngeliat itu. Gue lihat nomor 9 itu memang di semua klub berat karena tujuannya cetak gol, ya kan. Nah sekarang gue tanya sama lo sebagai fans MU, tahun lalu top skor MU siapa? Bruno. Berapa? Gol? 14. Nggak Rashford dong. Rashford udah hampir Berapa? belasan gol, 18, Di 18. 18. DP 18. Bruno berapa? Bruno di bawah itu, This belasan. guy cetak 9 gol di Serie A. Iya. Bukan IPL, Serie A. Oh iya. What makes you think dia bisa cetak banyak gol? Nggak, Coach, nggak jadi Tapi kan perbandingan. menit bermainnya Lu- juga dikit Gini, dia. lu Ya, bikin 30. Kenapa menit bermainnya dikit? Karena anak baru. Karena bapuk. Enggak dong. Nggak, dia kan dibeli Karena kan anak untuk baru. dia kan untuk menjadi penggantinya Zapata. Zapata dan juga Muriel kan. Iya, iya. Keduanya cedera. Iya. Dia lebih bloomingnya lebih cepat gitu. Jadi lebih prematur. Beruntung dia punya tandem seorang Ademola Lookman. Cukup bagus lah Atalanta permainan waktu itu. Dia bisa bikin 13 gol GA gitu kan, asisten juga gol. Artinya cukup bagus dan nggak ada jaminan di musim ini lu bikin 30 gol, di klub baru lu bikin 30 gol lagi juga nggak ada jaminan. Kan beda level Serie A Iya betul di bawah. Cuman kalau IPL. kita lihat apakah sistem MU, environment-nya, lingkungan itu bisa menyupport Højlund apa enggak, time will tell. Kalaupun bisa, Berapa striker dari Serie A yang ke IPL yang berhasil? Hampir nol. Hampir nol. Selevel Shevchenko aja gagal loh. Oke, tapi kalau soal kapten nggak ada jaminan juga di bawah kepemimpinan Van Dijk Liverpool akan juga melesat menjadi juara tahun depan karena saingannya lagi-lagi masih ada City dan juga ada Arsenal yang secara kekuatan tim juga lebih matang ya dibandingkan Liverpool yang menurut gue masih mencari-cari transisi dari penyerang dan juga para pemain gelandang ya. Begitu juga dengan MU dengan kapten barunya Bruno Fernandes yang tadi juga kata coach dan juga Aldi dan juga Rijal masih banyak PR-nya ditambah juga transisi pemain-pemain baru yang masih harus ngeblend. Kita lihat aja nanti seperti apa kelanjutan dari Liverpool dan MU di musim ini yang juga akan segera bergulir di bulan Agustus ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!